Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat di saat wabah virus corona saat ini. Selalu jaga kesehatan, rajin minum air putih ya, dan sering cuci tangan. Pastikan cuci tangannya dengan sabun, karena hand sanitizer juga sebenarnya jika digunakan terlalu sering maka akan menyebabkan kulit kita akan jadi cepat kering. Jadi mohon kepada seluruh mahasiswa kimia, jadilah duta anti corona untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang tidak menimbulkan kebohongan kepada sesama, agar kita bisa membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini. Selamat datang di kuliah Sustainabilitas Kimia. Saya setelah Pak Robi akan melanjutkan 7 pertemuan menjelang UAS yang akan saya pandu secara daring. Hari ini kita coba mulai pertemuan pertama kita dengan tema biomasa dan biogas. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, perkuliahan ini akan tetap dilakukan secara daring sampai nanti tunggu instruksi dari universitas apakah ini masih dilanjutkan secara daring atau bisa dilanjutkan secara tatap muka. Nah, kuliah sustainabilitas ini kalau bagi saya ini penting karena kita ini sudah masuk ke era industri 4.0 di mana sudah bermunculan banyak energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Nah, kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman bagaimana menciptakan energi alternatif dari sumber daya alam yang ada. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita banyak sekali. Nah, hari ini saya coba sampaikan apa itu biomasa dan di dalamnya ada biogas. Kemudian nanti berikutnya, di pertemuan berikutnya, saya coba akan bahas tentang biodiesel, kemudian bagaimana prosesnya, reaksinya, dan sebagainya, dan kemudian ada bioetanol, dan kemudian energi-energi alternatif lainnya. Nah, di akhir perkuliahan ini, saya minta nanti ada tugas, mohon dikumpulkan dalam bentuk catatan, terserah mau di-scan atau dipoto, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Isinya apa? Isinya adalah rangkuman dari apa yang saya sampaikan hari ini. Silahkan mau ditulis tangan juga nggak apa-apa, diketik juga nggak apa-apa. Maksimal 2 halaman. Nah, saya harapkan perkuliahan ini mohon di absen. Jadi kalau absen tuh ketidakhadiran, tapi di presensi maksudnya. Jadi presensi di sini cukup ketik nama dan NIM di live chat di video ini. Kemudian nanti yang tidak melakukan presensi di live chat video ini maka tidak akan dianggap hadir. Jadi mungkin begitu saja seterusnya sistem yang akan saya terapkan untuk perkuliahan ini. Hari ini coba kita akan sampaikan tentang biomasa. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi sepertinya insya Allah cukup karena ini biomasa tidak terlalu banyak materi, karena biomasa ini kan sebenarnya hanya pengantar. Nah, apa itu biomasa? Itu ada kata bio dan massa. Nah, bio pasti berhubungan dengan makhluk hidup dan massa pasti berhubungan dengan berat. Nah, jadi kalau secara definisi, biomasa itu adalah sebutan yang diberikan untuk material yang tersisa dari tanaman atau hewan seperti kayu dari hutan atau material sisa pertanian serta limbah organik manusia dan hewan. Jadi sebenarnya ini limbah atau sisa. Nah, makanya energi alternatif itu cenderungnya dia memanfaatkan limbah. Makanya disebutlah energi baru terbarukan. Nah, jadi energi yang terkandung dalam biomasa ini berasal dari matahari. Jadi biomasa ini dia kalau tidak ada energi ya sama saja. Artinya segala sesuatu material yang sifatnya itu
berupa bahan bakar itu pasti membutuhkan energi untuk prosesnya. Nah, kalau biomasa biasanya cenderungnya matahari. Nah, jadi ini sebenarnya fenomena yang sering kita amati di alam. Jadi ini proses biasa sebenarnya yang terjadi itu melalui fotosintesis, di mana CO2 di udara itu diubah atau ditransformasi menjadi molekul karbon lain, misalnya gula dan selulosa di dalam tumbuhan. Nah, di samping itu sebenarnya produk lain itu adalah biogas. Jadi yang lepas ke udara atau berupa gas itu adalah hasil dari proses degradasi materi organik yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Ada yang tahu bakteri anaerob? Nah, ada bedanya antara bakteri anaerob dan bakteri aerob sebenarnya. Apa itu bakteri anaerob? Ada yang tahu? Nah, jadi bakteri anaerob itu sebenarnya bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana oksigen atau zat asam, karena dalam suasana ini akan terbentuk peroksida yang bersifat toksik terhadap bakteri. Nah, itu mengapa sekarang ini kan sebenarnya lagi marak membuat hand sanitizer. Untuk apa sebenarnya? Karena H2O2 itu diperlukan untuk bunuh bakteri. Nah, ini sebenarnya tidak ingin kita harapkan terbentuk dalam proses pembentukan biogas ini. Nah, jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami biomasa, biogas. Kalau dari kata biogas pasti gas. Nanti begitu juga biodiesel, begitu juga bioetanol. Kalau diesel berarti dieselnya berbahan bakar dari sumbernya berupa makhluk hidup atau tanaman. Nah, itu ya. Jadi biogas begitu juga. Nah, tentunya di sini ada proses fermentasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, atau kata lain, sebenarnya ini juga bagian dari bagian dari biomas. Jadi biogas ini adalah sebenarnya biomas yang mengalami proses gasifikasi. Apakah biodiesel dan bioetanol termasuk di dalamnya? Iya. Jadi biodiesel dan bioetanol itu juga termasuk dalam biomas. Jadi hanya saja proses yang membedakannya. Oke. Kita lanjut. Nah, apa saja sumber biomas itu? Nah, ini perlu kita pahami. Sebenarnya ini senyawa organik, ya, bahan-bahan yang mengandung karbon biasanya umumnya. Tanaman dan pepohonan, misalnya berupa cabang, ranting, limbah penggergajian. Kemudian limbah pertanian dan peternakan. Dia bisa berupa material kering dan bisa berupa material basah. Kemudian limbah industri dan rumah tangga. Nah, seperti produk sisa industri kertas, tekstil, dan sampah rumah tangga. Itu makanya kenapa penggunaan kertas saat ini itu sudah tidak green katanya. Karena dengan menggunakan banyak kertas, kita sama saja merusak lingkungan. Oleh sebab itu, harusnya anak kimia punya inovasi. Kertas yang kita gunakan harusnya bisa kita pakai untuk produk alternatif, ya. Jadi harapannya itu bisa dioptimalkan. Nah, masih banyak lagi yang bisa yang selain ini. Jadi sebenarnya ini hanya contoh umum. Nah, jadi ini adalah sumber-sumber biomas. Nah, di Indonesia sumber biomas itu banyak sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini ada yang paling umum. Itu biasanya kelapa sawit. Kemudian jagung dan kemudian padi. Tentunya bukan kelapa sawitnya yang diambil dan bukan jagungnya juga diambil. Begitu juga dengan padi. Yang digunakan itu malah tandan kosongnya. Kemudian kalau jagung itu tongkol jagungnya, dan kemudian itu sekam padi dari padinya. Dan ini saya rasa di Bangka Belitung juga banyak. Nah, ini hanya lokasi yang produksinya terbesar. Jadi itu yang bisa digunakan. Masih banyak lagi sebenarnya. Nah,